Dengan narasumber berikutnya dan menanyakan lebih dalam serangan Israel ke Iran ini bersama dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat pagi, Pak Hasibullah. Selamat pagi, Mas. Baik, terima kasih telah bergabung di Breaking News Metro TV. Pak Hasibullah, apa yang bisa kita baca dari waktu dan sasaran yang dipilih Israel dalam serangan hari ini? Apakah ini lebih kepada bersifat simbolik saja atau ini benar-benar strategis menargetkan kemampuan nuklir Iran? Ya, saya ingin menyampaikan 1, 2, 3 hal sebelum membaca apa yang dilakukan oleh Israel ini sebagai background bagi kita semua. Yang pertama, Mas, kalau kita lihat perkembangan terkini, memang Iran sekarang sedang terlibat dalam perundingan nuklir dengan Amerika yang dipilih oleh Trump agar tidak menjadi serang menyerang. Yang harus kita perhatikan, pilihan yang diplomasi yang dipilih oleh Trump ini agak berbeda dengan pilihan politik Israel, di mana memang Israel maunya Amerika atau Israel sendiri menyerang langsung terhadap Iran. Tapi Amerika di bawah kepemimpinan Donald Trump coba mengoptimalkan perundingan dengan Iran. Dan yang terbaru kemarin kita lihat bahwa mereka saling mengultimatum. Bahkan Amerika sempat mengevakuasi pejabat-pejabat konsulat atau kedutaannya di Irak sebagai bentuk kehati-hatian daripada mengancam yang dilakukan oleh Iran dan Israel dan Amerika, yang bagi Iran itu dianggap sebagai bagian daripada perundingan. Jadi ini satu konteks, Mas, yang harus kita pahami. Dan yang kedua, kita lihat di internal Israel kemarin juga baru diadakan kayak semacam penggalangan pendapat di Knesset terkait dengan pembubaran parlemen yang diajukan oleh kelompok kelompok oposisi, dan kubu Netanyahu memenangkan itu sehingga Netanyahu dengan pemerintahnya bisa lanjut minimal sampai 6 bulan ke depan. Nah, yang ketiga, saya melihat konteks Gaza sendiri, kita melihat bahwa Donald Trump sudah memberikan ultimatum lebih keras kepada Netanyahu untuk segera mengakhiri perang yang dilakukan di Gaza yang sudah melampaui segala batas, segala aturan. Nah, dari tiga latar belakang ini, kalau saya harus boleh menyimpulkan, maka ini adalah sebuah momen, sebuah langkah yang diambil oleh Netanyahu untuk satu serangan untuk mengamankan 3 kepentingannya sekaligus, ya. Yang pertama, dia tidak ingin Iran berlama-lama dan memainkan waktu untuk keberhasilan program nuklirnya. Karena itu dia mengambil langkah untuk menyerang sendiri, walaupun Amerika secara di depan layar menyatakan tidak setuju. Saya menyatakan di depan layar, di balik layar saya nggak tahu apakah memang Amerika tidak setuju atau justru ada kong kali kong di antara Amerika dengan Israel. Tapi secara resmi formal di depan layar bisa dinyatakan ini bukan pilihan Amerika, karena Amerika tidak menginginkan Israel menyerang Iran minimal dalam waktu sekarang. Tapi kemudian Israel lakukan serangan ini, maka dia mengambil satu langkah untuk 3 kepentingannya sekaligus, yaitu memastikan Iran ke depan tidak menjadi ancaman bagi Israel dengan program nuklirnya, dan yang kedua, dengan kepentingannya ini maka Netanyahu ingin memenangkan lebih besar lagi di dalam negerinya, sehingga dia semakin dilulukan sebagai penyelamat oleh bangsa Israel, oleh orang-orang Israel yang mendukung perang ini. Karena kita tahu sebagaimana saya sampaikan tadi, internalnya sendiri lagi penuh gejolak di antara yang ingin Netanyahu segera berakhir pemerintahnya dan yang lanjut. Dan yang ketiga, tentu yang dia harapkan adalah dengan ini semua maka perundingan yang terjadi di Gaza dengan Hamas ini menjadi kayak semacam menjadi lebih kuat. Karena kalau bagi Netanyahu perundingan itu senyawa dengan tekanan militer. Tidak ada perundingan tanpa tekanan militer. Jadi dia akan tetap berunding sambil melakukan serangan militer secara lebih keras. Nah, ini yang saya melihat serangan yang dilakukan Israel hari ini atau saat ini ke Iran itu adalah bagian dari upaya Netanyahu yang kita kenal sangat keras kepala untuk satu langkah lalu memenangkan 3 kepentingannya sekaligus. Gitu, Mas. Ya, Pak Hasibullah, tadi kami mencoba mengkonfirmasi bersama dengan Ismail, kontributor kami di sana. Ternyata nampaknya Iran juga sudah mulai mengaktifkan sistem pertahanan udara mereka. Sejauh mana nantinya Anda analisa kemampuan balasan Iran nantinya bisa memicu konflik regional skala penuh atau dalam skala yang lebih besar?
Ya, saya membaca dari beberapa bulan yang lalu perang ini terjadi juga yang melibatkan Iran. Maka sebenarnya kalau ini diladeni oleh Israel, maka memang itu yang diinginkan oleh Israel dan Netanyahu. Mereka ingin perang ini lebih total sekaligus, mungkin juga regional dan mengakhiri tantangan terakhir atau ancaman terakhir. Karena di saat negara-negara terutama yang berada di poros perlawanan selama ini ya, katakanlah mulai dari Hizbullah, kemudian Hamas sendiri atau bahkan Houthi di Yaman dan Iran. Nah, ini kan sebenarnya kayak semacam potensi ancaman terakhir. Setelah semuanya sudah selesai dibebaskan oleh atau diselesaikan oleh Israel. Katakanlah Suriah sudah habis ya dengan adanya Basarul Asad yang begitu. Hizbullah juga sekarang sudah dihancurkan begitu, tinggal Hamas yang sekarang di perundingan, Houthi walaupun juga memang ada ancaman-ancaman yang dilakukan, tapi Iran tetap menjadi sebuah kepentingan terakhir. Nah, oleh karena itu secara strategis ya, saya melihat kalau Iran meladeni ini, maka memang itu yang diharapkan oleh Israel dan Israel terutama Netanyahu secara pribadi dan kelompok kabinetnya secara terbatas memang menginginkan dari perang ini mereka ingin terbebas dari berbagai macam persoalan di internalnya sekarang, dari politik sampai hukum. Politik itu artinya berkaitan dengan upaya-upaya untuk mengakhiri era pemerintahannya, kemudian masuk ke pemilu baru, hukum berkaitan dengan tuduhan-tuduhan korupsi yang juga berjalan di Israel, dan jalan selamatnya adalah tidak lain kecuali adalah perang, baik perang di Gaza maupun terutama perang dengan Iran. Nah, oleh karena itu saya menduga ke depan ini kalau dilihat dari polanya yang terjadi juga sebelumnya, hampir pasti Iran akan membalas ini. Karena itu memang juga sudah disampaikan sebelumnya bahwa serangan apapun yang dilakukan oleh Israel maupun oleh Amerika akan mendapatkan serangan balasan dari Iran. Jadi saya menduga dengan sangat kuat bahwa Iran akan melakukan serangan balasan seperti kalau tidak salah di bulan September sebelumnya. Cuman saya masih ragu apakah ini akan menjadi serangan-serangan besar-besaran lagi. Saya menduga mungkin Iran juga akan melakukan serangan secara terbatas, karena kalau sampai besar-besaran sekali lagi yang diberikan keuntungan adalah Israel dan Netanyahu yang memang Tapi hampir menginginkan. pasti, ya, tapi hampir pasti Iran begitu ya analisanya akan melakukan serangan balasan. Terima kasih atas analisanya bersama kami, pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi di Breaking News Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.